Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Saur, kalau kita melihat sebetulnya dari presiden-presiden yang pernah memimpin Republik ini, masa kepemimpinan B.J. Habibie itu tergolong singkat ya Bang? Iya, 17 bulan. Itu dia, dan kalau kita melihat dari waktu yang singkat itu, mungkin terlalu banyak yang sudah pernah dilakukan, dihasilkan oleh seorang Habibie. Tapi dari sekian banyak yang dilakukan, apa yang sebenarnya bisa diteladani oleh kita yang akan meneruskan jejak langkah seorang B.J. Habibie? Saya kira yang pertama itu dia punya honesty ya. Kejujuran? Ya, dia punya itu. Yang kedua, dia punya self-confidence. Kepercayaan diri? Orang yang paling percaya diri itu dia. Tapi yang ketiga, ini orang yang punya ambisi. Oh, oke. Itu kan terlihat kalau orang mau mengumuli teknologi dirgantara untuk Indonesia, itu kan orang yang pasti punya ambisi. Pada saat itu dia anggap mungkin Dan sampai sekarang bermimpi sekali begitu ya? Jadi, dan faktor yang lain saya kira juga disertai oleh ketegasan. Ketegasan? Ya, jadi inilah semua kualitas kepemimpinan seorang Habibie. Sehingga dia bisa membawa kita sebagai bangsa dan negara dalam 17 bulan di masa krisis, itu banyak faktor berubah. Iya. Nah, jangan lupa bahwa negarawan itu berbeda dengan pemimpin lainnya, apalagi dibanding manajer, itu adalah membawa perubahan. Membawa perubahan? Iya. Kalau kita melihat, tadi Bang Saur katakan nilai pertama kejujuran. Kejujuran dalam hal apa yang ditunjukkan oleh seorang Habibie, Bang? Perhatikan cara dia berekspresi. Ya, saya pernah interview dia di Save Our Nation, dan dia akan memandang Anda dengan matanya yang melotot. Ke mata kita juga? Ya, dan dia tidak ada yang dia sembunyiin. Oh. Bahkan dengan ekspresi dia. Nggak ada yang dia sembunyikan. Bahasa tubuh itu kan adalah juga tempat kita membaca kejujuran orang. Terutama dari matanya. Bukankah itu ketika seorang politisi melakukan itu menjadi dia sangat rentan, Bang? Karena katanya politisi itu kan yang paling pandai untuk berpura-pura, bersikap. Itulah perbedaannya seorang politisi dengan seorang negarawan. Politisi itu urusannya adalah 5 tahun. Iya. Ya, pemilu nanti terpilih kembali. Tapi seorang negarawan itu kan jauh ke depan, melampaui zamannya. Itulah negarawan. Maka ketika dia ditolak pertanggungan jawabannya, dia langsung bilang secara moral, saya tidak punya lagi basis dasar etik politik untuk saya maju lagi. Tidak ngotot, tidak menempuh cara-cara lain begitu ya? Dan dia bilang sama Adi Sasono kan, dalam bukunya Adi Sasono, dia bilang bahwa kekuasaan bukan segalanya. Nah, seorang negarawan memang tentu akan berpandangan bahwa kekuasaan bukan segalanya. Kalau politisi, kekuasaan itu segalanya. Jadi dia punya itu honesty. Dan dia memang punya yang namanya integrity, self-confidence. Dan dia memang punya yang disebut ambisi. Masalah-masalah nilai-nilai ini sesuatu yang kalau saya lihat sekarang Bang Saur justru semakin langka di zaman modern ini. Bagaimana kita bisa menyerapnya, kita akan bahas di bagian berikut, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Bersama kami, Bang Saur, kalau kita melihat apa yang terjadi ini kan, ini sesuatu duka juga untuk bangsa kita. Kita kembali ingin tahu pemirsa Metro TV melihat seperti apa kepemimpinan seorang Habibie. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jember, Jawa Timur. Ada Pak Iwan. Pak Iwan, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Leonard dan selamat Bang pagi. Saur. Selamat pagi Pak Iwan. Bagaimana Pak Anda melihat kepemimpinan Habibie? Iya, sungguh luar biasa. Kita kehilangan manusia yang luar biasa. Beliau ini, Pak Habibie ini adalah saintis dan teknolog yang jenius dan bertaraf internasional. Beliau ini konsekuen, konsisten, komitmen terhadap apa yang dinyatakan oleh ilmuwan terkemuka, yaitu Albert Einstein, bahwa science without religion is blind, kemudian religion without science is lamb. Nah, itu dibuktikan dalam waktu, proses, prestasi yang kalau kita dengarkan kemarin itu belum dibaca semua itu. Apa-apa yang telah beliau prestasikan di bidangnya, pencapaiannya itu. Kalau dibuka semua, kita lebih kagum lagi bahwa ada, orang Indonesia yang seperti dia ini sulit itu dicari itu.
Nah, Pak Iwan. beliau ini dari sudut keluarga itu sudah bilang pada saat akhir hidupnya, beliau menyatakan saya ingin bergabung dengan Bu Ainun. Lalu dia menyayangi, menghormati luar biasa pada anak cucunya. Ya, itulah rumah tangga yang harmonis. Jadi contoh teladan yang luar biasa. Jadi itu dilakukan karena leadership style, leadership quality, leadership morality, kemudian leadership professionality, sampai komplit dia punya semua itu. Dan itu ketika ditawari untuk menjadi presiden lagi, sedangkan dia menyatakan pertanggungjawaban saya ditolak oleh MPR, pantaskah saya gitu. Lalu mengajukan Pak Amin Rais. Ternyata Pak Amin Rais sendiri menyatakan di sini masih ada yang lebih senior dari saya, yaitu Gus Dur dan Bu Mega. Dan jadilah apa yang kita lihat dalam sejarah. Nah, apa yang dilakukannya sekarang ini adalah contoh teladan. Dan terakhir Habibie masih mendirikan Habibie Center. Saya pernah datang ke sana itu. Luar biasa orangnya. Baik, terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Iwan ada Ibu Hani Moniaga di Jakarta. Bu Hani, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo dan Bang Saur. Selamat pagi Bu Hani. Bagaimana Bu? Silakan Bu pendapat Anda. Kalau kita lihat kemarin bagaimana saya juga sebagai wakil perempuan, ibu-ibu ikut antri di RSCM, bahkan di rumah, bahkan mengantar ke Kalibata. Betapa rakyat antri mengular memberi penghormatan Pak. Beliau betul-betul Bapak Demokrasi dan Teknologi Indonesia. Saya terus terang menghimbau kepada Pak Joko Widodo agar pembangunan Dirgantara tetap dilanjutkan. Pesawat R80 dilanjutkan. Jangan sampai seperti dulu di stop oleh IMF. Kemudian yang lain adalah yang saya ingin himbau kepada Metro dan seluruh media, tolong bahwa kecelakaan politik di tahun 2000-an ketika menolak pertanggungjawab Pak Habibie, MPR jangan dihidupkan lagi Pak. Kita tetap pemilu langsung, karena MPR sudah melakukan begitu banyak dosa, menjatuhkan banyak presiden yang baik, Pak. Kami himbau agar tidak dilakukan lagi untuk mengembalikan MPR seperti zaman dulu, Pak. Dan yang terakhir yang penting adalah Habibie adalah contoh bagi seluruh keluarga Indonesia. Dia setia sampai mati dengan istrinya yang tercinta. Ini perhatian besar bagi para mereka yang so agamis tapi pamer istri, banyak-banyak monogami, poligami. Ini contoh Pak, orang jenius, pemimpin hebat, negarawan, teknokrat. Jadi selamat jalan Eyang Habibie, Bapak Demokrasi dan Teknologi Indonesia. Baik, terima kasih Ibu Hani Moniaga di Jakarta. Selamat pagi Bu. Di belakang Bu Hani ada Pak Boy Lestari di Padang, Sumatera Barat. Pak Boy, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Leonard. Selamat pagi Pak Boy. Bagaimana Pak kita bisa meneladani kepemimpinan Habibie? Yang pertama, kami dari Sumatera Barat turut berlangsungkawa. Iya Pak. Yang kedua, beliau kita harapkan husnul khatimah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang ditinggalkan bersabar. Ya. Yang ketiga, sebagai manusia tentu ada plus minusnya. Alhamdulillah Pak Habibie banyak plusnya. Tadi sudah diuraikan panjang lebar oleh teman-teman kita. Iya. Nah, kita berharap nih Pak Leonard, orang-orang seperti ini boleh kita pikirkan untuk menjadi pahlawan nasional. Boleh-boleh saja ini. Menjadi pahlawan nasional diusulkan. Pak Harto juga boleh diberi pahlawan nasional semuanya. Ada presiden-presiden yang sebelumnya seperti Gus Dur, kasih aja lah nggak apa-apa. Kan beliau sudah tiada. Tidak ada dipolemikan lagi pahlawan nasional ini boleh. Dan terakhir ini Pak Leonard, saya melihat kepemimpinan Pak Habibie ini satu saja kelebihan menurut saya di samping yang lain. Beliau itu aspiratif mendengarkan inspirasi dari orang. Itu kelebihan beliau saya lihat dari mendengarkan siapapun yang berbicara beliau dengarkan. Jadi tidak one man show gitu loh. Nah harapan kita ke pemimpin ke depan ya sepertinya mendengarkanlah suara rakyat ini. Begitu Pak Leonard. Baik. Terima kasih Pak Boy Lestari di Padang, Sumatera Barat. Selamat pagi Pak. Para pemirsa menyatakan bahwa banyak kualitas yang bisa ditiru dari seorang Habibie. Tapi pertanyaan yang besarnya Bang Saur, apakah kita bisa meneladani dan kemudian melanjutkan seperti tadi di awal Bang Saur katakan nilai kejujuran, integritas, kayaknya sekarang ini makin langka Bang. Ya karena itu kita hidupkan kembali terus.
Kemarin sudah editorial, sekarang editorial lagi. Karena kita concern dengan semua aspek kualitatif tadi. Dan tadi Pak Boy menambahkan aspiratif dan memiliki kemampuan mendengarkan orang lain. Banyak orang pintar berada di puncak dan melihat ke bawah dan tidak mendengarkan ke bawah. Jadi yang ditampaikan oleh Pak Boy tadi adalah juga kelebihan dari seorang pemimpin yang bernama Habibie. Jadi memang ada pergeseran ke depan ini yang memang harus diantisipasi. Bahwa makin lama yang tadi disebut sebagai kejujuran, yang disebut sebagai integritas, itu memang merosot. Dan kemampuan elit mendengarkan pengikutnya, aspirasi di bawahnya, itu juga memang hilang. Itu ada kontradiksi. Orang dipilih langsung oleh rakyat, tetapi yang dihasilkan adalah pemimpin yang tidak mendengarkan rakyatnya. Atau pura-pura mendengar. Ya makanya. jadi kalau ya bisa timbul perdebatan yang panjang, apakah tidak perlu lagi MPR seperti dulu. Tadi soalnya ada yang mengusulkan itu, Bang. Iya. Nah, tidakkah juga dengan cara langsung ini juga melahirkan pemimpin yang juga tidak beres. Makanya banyak juga yang ditangkap KPK misalnya. Jadi ini kan persoalan-persoalan besar yang harus digumuli secara mendalam. Usulan untuk menjadi pahlawan bagaimana kira-kira, Bang? Ya tentu itu usulan yang mulia ya. Bahkan Pak Harto. Saya kira menimbang kekurangan itu layak ditinggalkan. Dan timbanglah kebajikannya. Manfaatnya untuk bangsa kita. Iya. Jadi saya kira usul Pak Boy tadi itu adalah sebuah usul yang mulia ya. Jadi kita mulai, dan banyak orang mulai melihat kenapa sisi lebih dari seorang Bung Karno, apa sisi lebih dari seorang Soeharto, dan apa sisi lebih seorang Gus Dur, seorang Megawati, SBY, dan besok Jokowi. Jadi terus kita terbelenggu oleh kekurangan, ya kita juga tidak melihat sosok yang memberi nilai. Yang juga menjadi sorotan ini, Bang Saur, APBN selalu memberikan 20% paling sedikit untuk pendidikan. Dan itu dikeluhkan juga sih. Terakhir Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan mengatakan belum melihat efek langsung dari besarnya anggaran untuk pendidikan kepada kualitas dari pendidikan itu sendiri. Sementara kalau kita ingat di masa lalu, di masa munculnya seorang B.J. Habibie, waktu itu mungkin anggaran untuk pendidikan belum sebesar sekarang, tapi bisa muncul seorang Habibie. Pertanyaannya, dengan anggaran yang sekarang sudah sedemikian besar, apakah kita masih bisa memunculkan Habibie baru atau bahkan melebihi seorang B.J. Habibie? Pertanyaan yang pertama kan, apakah 20% itu semua diperuntukkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan? Ternyata tidak. Ya buktinya kan lebih banyak untuk gaji. Jadi kalau kita ngomong 20% itu kan sebaiknya dibedah dulu. Isi 20% itu apa? Komponen-komponennya. Iya, jangan-jangan kan perintah dari konstitusi itu 20% itu sebenarnya tidak 20%. Itu kan mesti dibedah habis-habisan. Jangan-jangan hanya untuk anggaran rutin di sektor pendidikan. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, sekarang banyak dikeluhkan bahwa orang untuk menjadi profesor misalnya, itu kan aneh-aneh. Maka menulis kewajiban menulis artikel di tempat yang makanya banyak jurnal-jurnal yang orang ragukan kualitasnya demi mencapai persyaratan-persyaratan yang tidak mengekspresikan kualitas seorang cendekiawan, seorang ilmuwan. Nah, kalau begini terus, ya selesai. Tidak akan ada. Yang tinggal yang menjadi dosen di universitas itu adalah manusia kum. Yang mengejar. Iya, mengejar kum demi kum. Iya, mengejar kredit. Apa begitu? Makanya ini persoalan di perguruan tinggi ini juga harus dibedah habis. Jadi tiga faktor yang Tridharma selalu kita ingat itu, ya pengajaran, penelitian, pengabdian. Tapi akhirnya semua tuh menuju kepada mengejar kum untuk jadi naik 3A, 3B, 3C sampai ke 4B, 4C, 4D.
jadi profesor. Iya. Jadi kita tidak mempertaruhkan mutu. Seorang akademisi, seorang cendekiawan, seorang intelektual, enggak. Baik. Tapi kembali lagi, sekali lagi tergantung kemauan ya. Kalau di zaman dulu bisa melahirkan seorang Habibie, kenapa kita tidak bisa melahirkan Habibie baru? Begitu ya Bang ya? Ya, kita harus optimistik. Kita harus optimistik karena tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Semoga kita bisa meneladani kepemimpinan Habibie. Bang Saur Huta Barat, terima kasih Bang sudah hadir di sini. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, selama memimpin Indonesia pada periode 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999, almarhum Habibie dikenal sebagai seorang demokrat, di mana kebebasan pers diberlakukan, pemilihan umum paling demokratis sejak berakhirnya Orde Baru pun digelar di tahun 1999. Negeri ini sungguh mengalami kehilangan yang teramat besar. Bapak teknologi dan demokrasi Indonesia telah pergi, namun kita meyakini warisan-warisan fundamentalnya akan tetap tinggal sebagai inspirasi bagi negeri ini. Itu tanggung jawab kita. Saya Leonard Mosyid, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.